Bang, udah 1400 tahun ini ibarat kata begini bang, ada polisi ke kantor, selama dia ke kantor ternyata dia pakai seragam tentara. Ini gimana ini bang? Bayangkan bang, ada seorang polisi, dia berangkat kerja ke kantor, harusnya dia pakai segala simbol atribut kepolisian, betul? Betul nggak? Iya betul. Nah, bayangkan ada polisi ke kantor, tetapi yang dipakai seragam tentara. Masa anda mau katakan salah pakai simbol ini gimana? Selama ini ada ngapain? Saya bukan mengatakan salah pakai simbol bang. Oke, saya tanya, apakah itu simbol agama Islam, bulan sabit itu? Itu adalah sejarah yang dibentuk pada saat Tuki Utsmani bang. Apakah itu simbol agama Islam? Pertanyaan saya bukan itu siapa yang bentuk. Apakah itu simbol agama Islam? Bukan simbol agama Islam. Bayangkan bang, selama ini anda pakai yang bukan simbol agama anda. Benar tidaknya isi dalam perdebatan video ini itu tergantung kalian untuk mencari tahu apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini teman-teman. Hal sensitif, pembahasan sensitif dibahas kali ini oleh Edis TV dan lawan depannya yang seorang muslim. Dan bagaimana Edis TV nanti untuk menjawab semua pertanyaan, baik itu sensitifnya masalah simbol teman-teman. Apakah selama ini salah simbol dan bagaimana simbol yang diperhadapkan kepada Kristen dan Islam. Kalian akan simak video ini dan mendapatkan pembelajaran kepada kalian, tetapi jangan langsung menyimpulkan, lihat dulu apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, cek di tempat kalian. Dengarkan ini. Oke, abang muslim ya bang? Muslim. Oke, apa jawaban dari tadi bang? Benarkah anda punya simbol di kubah-kubah masjid, benar? Iya benar. Oke, simbol itu berupa bulan sabit, betul? Iya. Oke, coba jelaskan kepada saya bang, kenapa kalian simbolnya itu bulan sabit? Bukankah itu adalah simbol yang digunakan oleh agama-agama para penyembah dewa bulan? Silakan. Itu bang bukan penyembah dewa bulan. Baik, saya akan tunjukkan kepada anda satu literasi bang ya. Sambil anda bicara silakan. Sambil anda bicara silakan. Saya tunjukkan kepada anda satu literasi. Disebut apakah dewa bulan tersebut? Sebut ya. Kalau kita ketik di, nih bang, ketik di sini. Sin God, ya Sin itu dewa Sin atau Tuhan Sin. Saya ketikkan begini. Oke, Sin ya bang ya. Kelihatan ini ya. Duh, bentar, sorry. Bisa nggak diperbesar? Nah ini Sin kelihatan. Merupakan dewa yang disembah di Mesopotamia yang melambangkan bulan. Nah, seperti apa bang wujudnya? Kalau kita perbesar nih bang ya, seperti apa wujudnya dia? Dewa bulan tersebut. Oke. Kelihatan bang? Kelihatan? Iya. Oke, apa ini? Kelihatan, bang. Apa ini? Itu bulan. Ya, Sin bang. Orang Bulan. menyebutnya Sin, dewa Sin. Dewa yang disembah di padang pasir, Saudi Arabia. Ya, dewa yang disembah. Karena begini bang, karena zaman dulu bang, kalau gini, saya balik dulu kamera saya ya. Manusia itu bang, biasanya di tempat-tempat panas, mereka itu mendewakan bulan. Sementara di tempat-tempat dingin, mereka mendewakan matahari. Kalau anda pergi ke negeri-negeri yang memiliki musim dingin, saya kasih contoh bang, Jepang. Ya, di Jepang itu bang, lambang benderanya itu merupakan matahari. Karena apa? Karena negeri itu sangat dingin bang. Dinginnya luar biasa. Ya, nah, ketika mereka kedinginan seperti itu, mereka menanti-nantikan matahari datang. Ketika matahari bersinar, mereka mulai bersorak-sorai, hore, matahari datang. Makanya mereka mempersembahkan rasa sujud, rasa syukur mereka kepada matahari. Makanya mereka menyembah matahari sebagai dewa mereka. Nah, sekarang saya mau tanya kepada anda, di padang pasir, matahari itu jadi sahabat atau malah jadi musuh? Matahari di padang pasir itu sesuatu yang mematikan bang. Makanya mereka tidak menyembah matahari di padang pasir. Mereka menyembah bulan. Makanya mereka mempersembahkan rasa syukur mereka kepada bulan tersebut. Dan itu dipanggil sebagai Sin. Saya mau tanya kepada anda. Anda tahu di dalam Al-Quran ada kata Yasin? Sabar. Anda tahu di dalam Al-Quran ada kata Yasin? Iya tahu bang. Apa ya itu? Saya kurang mendalaminya bang. Oke, kalau misalnya saya katakan ya ayyuhallazina amanu, ya itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya wahai, duhai, atau hai, begitu. Kalau bahasa Arabnya disebut ya Udin, ya Maulana, ya Rasul, maksudnya wahai Rasul, itu maksudnya. Paham? Tunggu bang. Paham atau mau dibantah? Bisa saya bicara? Bukan dibantah. Oke, saya mau menjelaskan. Oke, Yasin, wahai Sin. Coba jelaskan siapa itu Sin. Coba jelasin sama saya siapa itu Sin. Silakan. Tunggu bang. Silakan.
kita semua udah mau lari konteks ini bang. Tadi abang kan bertanya tentang bulan, simbol, tentang simbol. Kalau semua ke situ bang, udah lain itu. Bang, tadi kita membahas mengenai simbol. Dia tanya nih kenapa salib, saya jelaskan. Lalu Anda bertanya, saya tanya Anda kenapa bulan sabit, Anda bingung. Makanya saya bertanya kepada Anda, apa arti Yasin? Tunggu bang, saya bukan bingung. Coba Tapi saya mau menjelaskan. Nah, bulan dan bintang, ya kan bang, yang di simbol yang abang jelaskan tadi. Nggak jelas bang, kadang-kadang bulan, kadang-kadang ada bintangnya bang. Bintangnya Ya, baru datang belakangan, sebelumnya bulan doang. Iya, tunggu bang. Tidak ada matahari bang. Saya tidak bilang dalam agama Islam ada simbol matahari bang. Saya bilang simbol matahari itu di negara-negara yang lain, di bangsa-bangsa lain. Kalau di bangsa Arab, bangsa yang tinggal di padang pasir, mereka tidak menyembah matahari, tetapi mereka menyembah bulan. Jadi gini bang, Silakan. ketika simbol kekuatan Islam dibuat pada saat waktu Turki Utsmani bang, yang saya pahami itu. Di situ Berarti apakah itu simbol agama Islam? Bukan Berarti simbol. berarti selama ini kalian salah pakai simbol? Bukan salah pakai simbol. Bang, Itu udah sejarah. udah 1400 tahun. Ini ibarat kata begini bang, ada polisi ke kantor, selama dia ke kantor ternyata dia pakai seragam tentara. Ini gimana ini bang? Bayangkan bang, ada seorang polisi, dia berangkat kerja ke kantor, harusnya dia pakai segala simbol atribut kepolisian, betul? Betul nggak? Iya betul. Nah, bayangkan ada polisi ke kantor, tetapi yang dipakai seragam tentara. Masa Anda mau katakan salah pakai simbol ini gimana? Selama ini Anda ngapain? Saya bukan mengatakan salah pakai simbol bang. Oke, saya tanya, apakah itu simbol agama Islam, bulan sabit itu? Itu adalah sejarah yang dibentuk pada saat Turki Utsmani bang. Apakah itu simbol kekuatan. agama Islam? Pertanyaan saya bukan itu siapa yang bentuk. Apakah itu simbol agama Islam? Bukan simbol agama Islam. Bayangkan bang, selama ini Anda pakai yang bukan simbol agama Anda. Berarti Anda ibarat kata seorang polisi yang pakai simbol satpam. Betul? Betul? Masuk juga tuh logika. Cuman, iya. Saya tunjuk ini bang. Saya ini bang kalau ngomong berdasarkan fakta. Coba ya. Anda tahu ini apa? Nggak Tahu ini apa? itu, Bang. Apa ini? Nggak tahu. Masa Anda nggak tahu ini apa bang? Di belakangnya Anda tahu ini apa? Di belakangnya? Oh Ka'bah bang. Ka'bah. Ini apa? Astaga. Bang, ini namanya Makom Ibrahim. Tahu? Tempat di mana Ibrahim pernah berdiri. Betul, tahu? Iya. Oke, apa di atas ini, Bang? Astaga. Memang berat, saudara-saudara. Gimana, Bang, kalau Abang belajar dulu aja, Bang? Gimana? Iya, mantap. Iya, gitu loh Bang. Saya senang yang seperti itu. Saya cuma pesan begini Bang. Saya itu orang yang telah mempelajari Al-Quran dan Alkitab. 13 tahun Bang lamanya saya buka, saya pelajari Bang. Saya nggak mau katanya, saya nggak mau. Kalau cuman katanya Bang, kita ini tidak lebih daripada sebuah boneka yang dikasih baterai. Terus kita suruh ngikutin maunya mereka. Makanya jangan katanya Bang. Kita dikasih otak untuk mikir. Kita teliti, kita periksa. Nah, ini Anda saya kasih kemudahan, Bang. Saya kasih Anda kemudahan. 13 tahun saya mempelajari, Anda tidak perlu capek-capek. Saya kasih tahu hasil dari mempelajari itu, Bang. Hasilnya tahu nggak Anda apa? Tahu hasilnya Anda? Hasilnya adalah kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Bang. Makanya, Bang, di dalam hati Anda itu, yang memerintah itu haruslah Yesus, Bang. Tuhan Yesus yang harus memerintah. Itu, Bang. Itu kesimpulan saya. Tetapi Anda pun pasti tidak mau menerima begitu saja. Anda boleh membuka Alkitab, Anda boleh membuka Al-Quran, pelajari, baca isinya. Jangan katanya, Bang. Itu. Betul tidak Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Benar Anda mengucapkan itu betul? Iya. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Besok masih bilang lagi tunjukkan kami jalan yang lurus. Betul? Betul? Iya. Sementara apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Makanya Yesus itulah jalan yang lurus, Bang. Seperti itu. Yesus naik ke surga. Adakah dikatakan Muhammad naik ke surga, Bang? Nggak ada kan? Yang ada Muhammad bukan naik ke surga, tetapi dia turun ke dalam kubur, betul? Itu panjang Bang penjelasannya. Makanya Silakan Anda jelaskan kepada saya. Yang mana yang mau Anda ikuti? Yang naik ke surga atau turun ke kubur? Tapi itu waktu Bang yang menjawab. Memang itu berat Bang, saya tahu itu berat. Anda sudah dicekokin selama ini oleh ajaran-ajaran, dan itu perlu waktu Bang. Ya, saya tidak memaksakan itu harus sekarang, tapi biarlah waktu nanti yang menuntun Anda untuk belajar mencari kebenaran tersebut. Dan jika Anda menemukan kebenaran tersebut, kata Tuhan Yesus, kebenaran tersebut akan memerdekakan kamu. Oke? Setuju? Terima kasih. Baik, selamat malam Bang. Saya turunkan ya. malam. Oke. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Tumpahkan di kolom komentar. Seperti yang saya katakan tadi dari awal, saya di sini ranahnya untuk menyampaikan bagaimana hasil diskusi yang telah terjadi di Room Edis TV, dan apa yang dikatakan oleh Edis TV ini jangan kalian mentah-mentah teman-teman. Tetapi cek dulu apa yang disampaikannya ini sesuai enggak yang berita sebenarnya ataupun sumber yang sebenarnya itu. Kalau memang sesuai ya sudah terima. Kalau tidak ya tuliskan di kolom komentar yang sebenarnya itu seperti ini, perkataan Edis seperti ini, seharusnya seperti ini. Tuliskan di kolom komentar. Nanti dari komentar pasti akan ada lagi yang menjawab bagaimana asumsimu itu, bagaimana penjelasanmu itu. Oke teman-teman, seperti inilah ranah diskusi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe untuk channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.